Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pengaplikasian aplikasi Mendeley. Oleh karena itu, kami akan melakukan perkenalan. Yang pertama, dari kelompok kami ada Salsabila Ramadanti dengan NRP 5015 211072, lalu ada Anindya Gita Sasmaya Wahyuwati dengan NRP 5015 211093, lalu yang ketiga ada Aswali Agnita dengan NRP 5015 211 1115, lalu ada Trita Manta Pasha dengan NRP 5015 211 124, dan yang terakhir ada Hilmi Halim Hibatullah Adia dengan NRP 5015 211 131. Untuk mengawali presentasi kali ini, saya akan membawakan topik yaitu mengapa menulis karya ilmiah harus diawali, disertai, dan dibarengi membaca referensi yang kredibel. Lalu muncul pertanyaan, apa itu karya ilmiah? Mengapa wajib membaca sumber kredibel? Lalu apa akibat jika tidak membaca sumber? Untuk awalan, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil dari sebuah penelitian yang dikembangkan dan disajikan dalam bentuk tulisan yang terstruktur. Karya tulis ilmiah juga dibagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan. Lalu yang kedua, ada karya tulis ilmiah yang berupa tinjauan, ulasan, dan kajian. Karya tulis ilmiah juga disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama ada buku ilmiah, lalu ada prosiding ilmiah, dan bunga rampai. Lalu untuk pertanyaan kedua, mengapa kita harus membaca referensi dahulu? Dengan membaca referensi, kita dapat memunculkan ide tulisan apa yang akan kita lakukan atau kita buat. Lalu yang kedua, menentukan tinjauan bahasan yang akan dijadikan bahan penelitian lapangan. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan. Dan keempat, menghindari praktik plagiarisme. Lalu fungsi referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan adanya referensi, para penulis dapat melampirkan data yang mendukung tulisannya, sehingga jika keaslian data tersebut dipertanyakan, para penulis dapat memberi sumber-sumber yang ada, sehingga data-data yang mereka lampirkan mempunyai bantuan atau backingan yang kuat. Lalu dengan referensi pembuat karya ilmiah dapat berbicara tentang teori dan proposisi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga pada pembahasan karya tulis ilmiah tersebut akan sangat jelas apa yang terjadi di fenomena tersebut. Seperti contohnya ada kejadian alam atau penemuan-penemuan terbaru. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak membaca referensi-referensi? Yang pertama, kita akan melakukan plagiarisme. Plagiarisme ini sangat penting. Apabila kita ketahuan melakukan plagiarisme, kita akan mendapatkan sanksi hingga hukuman pidana. Lalu kesalahan data. Jika kita tidak membaca referensi dengan benar, kita akan asal ngambil data saja, sehingga ketika kita melampirkan data tersebut, kemungkinan terjadi kesalahan atau perbedaan. Lalu yang ketiga, penulisan kurang baik. Kemungkinan kita mengambil referensi dari tempat-tempat yang kurang kredibel, sehingga kita hanya cuma copy paste lalu menaruhnya di karya tulis ilmiah kita, sehingga standar-standar penulisan yang kurang baik akan ada di karya tulis ilmiah kita. Lalu yang keempat, berhubungan dengan plagiarisme, pelanggaran hak cipta bila kita tidak menyertakan referensi. Hal ini sudah terjadi pada tahun 2015, yaitu salah satu universitas di Bandung
rektornya melakukan pelanggaran hak cipta kepada mahasiswanya sendiri. Sehingga hal ini perlu diperhatikan dengan kita membaca referensi yang benar, kita akan menyertakan referensi tersebut sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi. Nah, selanjutnya kita memasuki kriteria referensi yang berkategori kredibel. Nah, ini cara menilai kredibilitas sumber informasi. Yang pertama ada menilai sumber untuk proyek akademis. Untuk menilai sumber untuk proyek akademis tersebut ada beberapa cara loh. Yang pertama, sumber yang dipilih dari sumber yang terpercaya dan memiliki tingkat integritas yang tinggi. Yang kedua, cari tahu reputasi akademis sang penulis informasi tersebut. Yang ketiga, hindari materi yang diterbitkan sendiri. Yang keempat, hindari menggunakan buku teks selain untuk memberikan informasi latar belakang. Dan yang terakhir, pertimbangkan cap waktu dari sebuah sumber tersebut. Nah, yang kedua ada menilai sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menilainya sendiri, yang pertama ada nilailah keprofesionalisme dari suatu produksi tersebut. Yang kedua, teliti para penulisnya. Yang ketiga, periksa tanggal penerbitan. Yang keempat, periksa penerbitnya. Yang kelima, tentukan pembaca yang dituju. Yang keenam, periksa ulasan-ulasannya. Yang ketujuh, evaluasi sumber dari sumber itu. Yang kedelapan, identifikasi adanya bias. Yang kesembilan, evaluasi konsistensi. Yang kesepuluh, investigasi sumber finansial atau pendanaan dari suatu penelitian yang disponsori. Seperti contoh, BMJ dulu dikenalnya sebagai British Medical Journal atau jurnal medis Inggris, menolak seluruh penelitian tembakau yang didanai oleh perusahaan-perusahaan tembakau sejak tahun 2013 karena mereka menentukan bahwa kepentingan khusus para pemberi dana akan mengarahkan pada kesimpulan yang bias dan tidak bisa dipercaya. Nah, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri jurnal yang kredibel itu? Yang pertama, ada harus memenuhi kaidah keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. Tujuannya untuk memudahkan dalam melacak apakah jurnal tersebut diterbitkan secara double apa tidak. Yang ketiga, ditujukan bagi masyarakat ilmiah yang dipubliskan secara terbatas saja. Yang keempat, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Yang kelima, memiliki dewan direksi atau editor. Yang keenam, membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang ketujuh, memiliki terbitan versi online. Yang kedelapan, terindeks DOAJ atau Directory of Open Access Journals yang merupakan direktori online yang sering digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal. Yang kesembilan, bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kesepuluh, dikelola secara profesional. Yang kesebelas, terindeks oleh database internasional. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa internasional. Bagian selanjutnya adalah bagaimana menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Langkah awal, kita harus menentukan sebuah topik. Topik apa sih yang akan kita cari jurnalnya atau artikelnya? Nah, kemudian kita cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google Academia, penerbit atau jurnal. Seperti contohnya, kita akan memilih pembangunan Jakarta. Kemudian kita pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Seperti contohnya, kita tadi menggunakan pembangunan Jakarta. Nah, kita akan mengambil kata kunci bagi ekonomi. Pembangunan Jakarta bagi ekonomi. Seperti itu mungkin. Lalu kemudian kita gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Lalu kita bisa mulai melihat
ke daftar pustakanya sebagai acuan penelusuran untuk artikel atau jurnal ilmiah berikutnya. Nah, kemudian kita jangan lupa ya, memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan dengan cara membuka situs Scientific Journal Ranking. Situs ini akan membantu mengetahui apakah jurnal referensi situs sebelumnya sudah masuk ke dalam Scopus Q1 sampai Q4. Semakin tinggi nilai kuartil atau Q dan paling tinggi adalah Q1, maka makin berkualitas jurnal tersebut. Dan untuk yang standar nasional, kita bisa menuju ke sinta.kemendikbud.go.id untuk melihat apakah jurnal itu sudah bagus, sudah apa yang sertifikasi nasional sudah didapatkan oleh jurnal itu. Nah, berikut adalah situs dari Scientific Journal Ranking. Nah, ini kebanyakan dari jurnal-jurnal luar negeri. Sini ada keterangannya, apakah jurnal itu ada di level mana. Q1, ada Q2, ada Q3, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu untuk nasional, kita ada Sinta. sinta.kemendikbud.go.id. Nah, berikutnya kita jangan lupa mengecek domain situs. Secara umum, situs yang bersangkutan merupakan situs dengan domain khusus untuk penelitian dan akses pendidikan. Biasanya menggunakan domain .gov, .edu, .ec, .org, atau mungkin menggunakan .net. Hasil penelitian dan jurnal pendidikan akan dipublikasikan di situs dengan domain-domain umum tersebut. Nah, ini adalah berikut rekomendasi situs jurnal kredibel. Pertama, ada Deutsch. Yang kedua ada Perpusnas. Yang ketiga ada LIPI. Yang keempat ada Jern. Yang kelima ada Google Scholar. Ini yang sering digunakan. Yang keenam ada Citizen. Dan lain sebagainya. Lalu juga ada rekomendasi penerbit jurnal kredibel, yaitu ada PPI ITS, dari ITS, ada Science Direct, yang dimana ini jika kalian mahasiswa ITS, kita sudah mempunyai akun berbayar loh di sini. Yang ketiga ada Tanfoline, ada Psych Publication, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari jurnal yang kredibel. Nih, lihat. Ini ada ac.id. Dan jurnal ini juga sudah terdaftar di Scientific. Nah, kalau yang ini contoh yang sudah ada di Sinta. Ini bisa dilihat ya, .org. Nah, gimana nih? Kita harus bisa dong berarti mencari jurnal yang kredibel dengan tips-tips yang tadi. Oke, saya di sini dengan Anindya Gita dengan NRP 1093 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan referensi atau bagaimana cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Jadi yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu pendaftaran akun Mendeley. Dan yang kedua,
Seperti bisa dilihat pada website ini, kita memastikan memiliki aplikasi Mendeley yang sudah di-download berupa desktop di dalam laptop atau PC. Dan yang ketiga, ini melakukan pengunduhan referensi dalam bentuk PDF. Selanjutnya, ini bagaimana kita cara menambahkan referensi ke dalam Mendeley. Jadi ini bentuk Mendeley yang dalam desktop. Yang pertama bisa dilihat anak panah biru, Add Files. Add Files ini berguna sebagai fitur untuk menambahkan file dari komputer. Jadi filenya itu udah dari komputer, sudah di-download. Nah, yang kedua ini adalah Add Entry Manually, yaitu fitur untuk menambahkan referensi secara manual. Jadi kita nanti input memasukkan datanya satu persatu. Nah, dan yang ketiga ini yaitu fitur import. Jadi kita bisa mengimport referensi dari BibTeX, RIS, Zotero, atau EndNote. Nah, bisa dilihat ini beberapa bentuk filenya. Nah, untuk yang khusus yang import ini, kita bisa mengimportnya dari akun-akun website untuk mencari referensi, bisa dari Google Scholar, dari LibGen. Nah, nanti itu dari website tersebut, nanti filenya dapat berupa ini, BibTeX, RIS, Zotero, atau EndNote. Nah, sebelumnya ini untuk bagaimana kita bisa mengaktifkan fitur dalam bentuk file ini itu nanti kita download dulu sebelumnya, sehingga kita bisa menggunakannya. Selanjutnya ini adalah menambahkan detail referensi pada jurnal atau artikel yang kita save, yang kita sudah simpan di dalam Mendeley. Nah, ini kita bisa, nah ini contohnya nih, ini dari sisi kiri, ini tuh bisa dilihat ya, jurnalnya masih kosong, tahunnya kosong, volumenya kosong, isunya kosong, jumlah halamannya kosong, abstrak kosong. Nah, bagaimana cara melengkapi detail referensi? Gampangnya, dengan Mendeley ini kita bisa memudahkan untuk melengkapi detail ini dengan memasukkan DOI atau PubMed atau Archive ID. Nah, pokoknya ada kolom catalog IDs. Salah satu ini kita bisa pilih dengan mengklik ikon kaca pembesar untuk memulai pencarian judul referensi kita. Selanjutnya, Mendeley secara otomatis nih akan menambahkan informasi yang hilang yang sebelumnya informasinya belum ada menjadi lengkap. Nah, pada bagian ini membahas tentang sinkronisasi. Ini Mendeley desktop-nya bisa terlihat dengan jelas. Kita dengan mengklik sync untuk menyelaraskan perpustakaan dengan Mendeley Clouds. Nah, Mendeley Clouds ini buat apa sih? Jadi, misalnya kalau kita ini tidak lagi menggunakan laptop atau PC, tapi kita sudah punya akunnya nih. Nah, kita bisa mengakses perpustakaan kita melalui Mendeley, melalui HP, dengan Mendeley Clouds. Jadi dengan Mendeley Clouds ini seperti kita bisa membuka file-file terupdate terbaru yang sudah kita simpan, dan kita bisa membacanya dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ini adalah kelola perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ini kita bisa lihat gambar PDF atau Adobe Acrobat gitu simbolnya. Nah, ini untuk membuka file, membuka referensi yang sudah disimpan tentunya. Dan ini ada tampilan fitur bintang. Jadi kita fitur ini untuk menyukai artikel. Selanjutnya ini ada fitur bullet. Fitur bullet ini ada yang bullet biasa sama bullet yang hijau. Nah, ini bisa sebagai untuk menandai jurnal mana yang sudah terbaca maupun yang belum terbaca. Itu tergantung kalian, tergantung para pengguna Mendeley. Dan yang terakhir ini jelas seperti kita membuat folder pada PC atau laptop, pada file dengan create folder untuk membuat kategori folder. Dan yang terakhir ini seperti untuk membuka file, di sini kita bisa melihat tipe dokumen. Jadi nanti muncul
gambar dokumen berupa docs, berupa Excel, berupa PDF, dan segala macamnya. Selanjutnya, yang terakhir dalam mengelola referensi dalam aplikasi Mendeley, yaitu fitur mencari dokumen. Cari dokumen ini tentunya paling mudah, yaitu dengan mengklik dan mengetik pencarian jurnal yang sudah kita simpan. Tentunya dengan mencarian bisa dilihat pada panah kuning, atau kita misalnya nih memiliki banyak sekali judul dan kita ingin lebih menyempitkannya, yaitu kita bisa saring dokumen berdasarkan penulis, tag, publikasi, atau kata kunci pada fitur ini. Sekian dari saya, terima kasih. Pada bagian kelima ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Mari kita lihat caranya. Sebelum kita memulaikan praktek untuk bagaimana cara membuat citasi dan daftar pustaka, kita pertama harus tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat citasi dan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan aplikasi Mendeley Reference Manager. Yang kedua, untuk menghubungkan Mendeley dengan MS Word. Yang ketiga, mengupload file PDF referensi ke Mendeley. Yang keempat, lanjut ke MS Word dan buatlah citasi dan daftar pustaka menggunakan extension Mendeley di bagian referensi. Setelah ini, kita akan lanjut ke bagian prakteknya. Sebelum memulai, kita pertama-tama harus memiliki aplikasi Mendeley Reference Manager untuk mengasih citasi dan juga daftar pustaka di MS Word. Caranya gampang kok. Caranya gampang kok. Tinggal cari aja di Google. Dan aplikasi ini 100% free atau gratis. Tinggal bikin akun dan kalian bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Nah, terus bagaimana caranya kita menghubungkan aplikasi Mendeley tersebut dengan MS Word? Nah, ini caranya. Di atas kiri ini ada tulisannya Tools ya. Kita pencet. Nah, di sini ada tulisannya Install Mendeley Site for Microsoft Word. Tinggal pencet dan kalian akan dibantu untuk bagaimana caranya menghubungkannya. Oke. Sekarang, bagaimana caranya kita menambahkan PDF atau file-file lain sebagai referensi ke artikel kita? Nah, ini caranya. Di kiri atas ini ada tulisannya Add New ya. Chat Files from Computer. Jadi kita ngambil file-filenya dari komputer kita. Nah, di sini aku pakai dua file ini sebagai contoh. Tinggal pencet salah satu dan open. Kita sekarang lanjut ke Word. Di sini beberapa saat yang lalu saya menyinggung tentang menghubungkan aplikasi Mendeley dan juga MS Word. Jika kalian sudah menghubungkannya, di kanan atas ini, di bagian referensi, akan muncul Mendeley Site. Kita pencet. Ini akan membutuhkan beberapa waktu. Nah, di sini sudah muncul dua file yang saya masukkan ke aplikasi Mendeley yang tadi. Jika kita lihat di sebelah kiri, di sebelah tengah ini, saya telah memberikan contoh paragraf yang akan saya gunakan sebagai dasar dari salah satu dari artikel tersebut. Saya ngambil paragraf tersebut dari artikel di atas, jaga diri demi tuntaskan COVID-19 dari negeri ini. Nah, bagaimana caranya membuat citasi? Tenang. Kita tinggal pencet akhir kalimat ini dan mencentang bagian yang atas ini. Oke, setelah itu tinggal pencet tombol biru ini dan citasi telah dibuat. Kita bisa mengganti style-stylenya untuk mengikuti keperluan kita. Ada banyak sekali style yang disediakan. Sebagai contoh, American Medical Association 11th edition hingga Vancouver. Kita juga bisa memilih style-style lain di sini. Setelah itu, bagaimana kita menambahkan daftar pustaka?
Nah, ini deh caranya. Daftar pustaka. Oke, sip. Kita ke bagian more dan pencet Insert Bibliography. Uniknya dari Mendeley ini, apapun sitasi yang telah kita masukkan menggunakan aplikasi Mendeley Site akan muncul di bibliografi ini. Seperti ini contohnya. Continue. Nah, keren kan ya? Kita sudah tidak usah menata satu-satu, tapi sudah otomatis ditatakan oleh Mendeley. Sekian penjelasan bagian 5 dari saya, dan sekian presentasi dan juga video yang telah disampaikan oleh saya dan juga kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.